Kami langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Bapak Erwin Andri Atmoko selaku Kepala Pelaksana BPBD Pacitan untuk mengupdate bagaimana dengan informasi terbaru proses evakuasi terhadap warga yang berada di Pacitan karena bencana yang terjadi di sana. Pak Andri. Ya, selamat pagi, selamat malam, Mbak Zira. Selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, Pak Andri, bagaimana dengan sejauh ini proses evakuasi, kemudian juga warga-warga yang memang terdampak dari bencana yang terjadi di Pacitan? Oh iya, ya terima kasih. Untuk proses evakuasi tentunya kita bekerja sama dengan UPD terkait. Dan hal ini seperti yang jalur Pacitan Ponorogo itu karena wilayah jalur provinsi kita melibatkan PU provinsi. Dan juga di beberapa titik seperti yang ada di Desa Gawang Gunagung itu karena jalan nasional. Itu kita juga dengan balai dan khusus di lingkup wilayah Kabupaten Pacitan sendiri kita bersama PUPR dan Perkim kita untuk membersihkan material longsoran juga. Kalau untuk proses evakuasi itu menjadi tanggung jawab kami. Ya Pak Andri, bagaimana saat ini kondisi terkini Pak? Apakah masih banyak warga yang terdampak dan harus dievakuasi atau seluruhnya sudah berada di tempat yang aman Pak? Alhamdulillah mulai tadi malam semua sudah bisa kita atur semua sehingga pagi ini semua sudah bisa kembali ke lokasinya masing-masing termasuk material longsoran yang menutup jalan mulai tadi malam sudah bisa kita singkirkan semua materialnya Mbak. Pak Andri, sejauh ini dari data yang ada, berapa titik rawan longsor yang harus diwaspadai oleh warga? Iya, jadi berdasarkan peta rencana kontingensi kami dan juga berdasarkan wilayah di Kabupaten Pacitan, kalau kita bicara potensi longsor itu tersebar mulai wilayah timur, mulai Sudimoro, Ngadirojo, Tulakan, Kebonagung. Intinya yang agak aman kalau kita bicara longsor itu Donorojo saja, Kecamatan Donorojo dari 12 kecamatan. Iya Pak Andri, lalu dampak dari longsoran ini apa aja Pak dari data yang telah dikumpulkan oleh BPBD? Apakah itu ada korban, kemudian kerusakan, atau jalan yang putus Pak? Ya, dari berdasarkan kejadian yang terjadi kemarin itu, untuk jalan nasional ada satu titik yang materialnya tertutup Pak, dan yang tertutup material longsoran yaitu ada di Desa Gawang, Kecamatan Gunagung. Untuk jalur provinsi ada di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, dan juga di jalur Desa Temon, Kecamatan Arjosari. Sedangkan di jalan kabupaten ada banyak titik, mulai dari Tulaan itu ada, terus di Kecamatan Pacitan ada kejadian, di Punung juga ada. Dan untuk rumah yang tertimpa material longsoran ada 2 titik, yang tertimpa pohon tumbang ada 3. Kalau untuk saat ini, lokasi longsor yang juga sudah didata oleh BPBD, ada beberapa lokasi rawan longsor, artinya jauh tidak Pak dengan permukiman warga? Kalau tadi kan informasinya memang ada beberapa rumah yang terkena juga dari pohon tumbang, kemudian longsor. Memang gini Mbak, memang kalau di Pacitan karena wilayahnya sebagian besar pegunungan, jadi di beberapa wilayah pegunungan itu juga menjadi tempat hunian. Jadi beberapa warga itu banyak yang memang domisilinya di wilayah-wilayah yang rawan longsor berdasarkan pemetaan kami. Baik, lalu apakah BPBD Pak Andri sudah berkoordinasi mungkin dengan pihak BMKG bagaimana kondisi cuaca ekstrim di sana beberapa hari ke depan dan antisipasi yang akan dilakukan kepada warga apa saja Pak? Oh iya, jadi seperti yang kita lihat bahwa saya ini di ruangan Pusdalop, yang mana ini ruang pemantauan kami yang senantiasa mendapatkan informasi dari BMKG. Perkiraan terakhir berdasarkan perkiraan 3 harian dari BMKG bahwa hujan ini masih akan terjadi sampai besok. Jadi 3 hari ini memang peringatan untuk peringatan dini 3 harian Pacitan memang hujan ekstrim terus ini. Dan terbukti 2 hari ini hujan belum berhenti sama sekali. Kalaupun berhenti hanya hujan skala ringan. Setelah itu deras lagi sama seperti itu. Itu hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
Pak Andri, jika memang ada beberapa lokasi yang tadi Bapak sempat sebutkan begitu ya, bahwa di Pacitan ini memang banyak juga warga yang tinggal di dataran-dataran. Nah, artinya ada tidak proses evakuasi yang segera dilakukan mengingat ada beberapa lokasi yang rawan longsor? Langkah yang kita lakukan, Mbak, jadi untuk proses mitigasi, simulasi itu kita rutin kita lakukan setiap tahun. Jadi diharapkan karena warga memang tempat huniannya di situ dan tidak mungkin berpindah karena rumahnya memang secara nenek moyang di situ. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pengetahuan terkait kebencanaan. Mereka ketika hujan deras cenderung ekstrim itu dengan jangka waktu 1 jam atau 1,5 jam, mereka dengan otomatis mengungsi ke tempat yang lebih aman, baik ke fasilitas pemerintahan desa, contohnya kantor dusun, sekolah, juga ke rumah saudara yang terdekat. Jadi itu sudah otomatis mereka lakukan dengan melihat kondisi cuaca yang ada. Berarti sudah ada mitigasi yang disiapkan jika memang terjadi bencana longsor bagi warga yang tinggal di dataran tinggi ya Pak ya? Iya Mbak, sudah Mbak. Alhamdulillah untuk rencon kami, mulai rencon gempa bumi tsunami, rencon tanah longsor, rencana kontingensi banjir kita sudah memiliki semuanya. Sehingga pemetaan jalur evakuasi, data penduduk terdampak, rumah terdampak kita semua sudah ada Mbak, untuk memudahkan kita ketika terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Iya, kalau untuk bantuan sendiri Pak, untuk keluarga yang tadi rumahnya terkena longsor, kemudian juga pepohonan yang rubuh begitu, adakah bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat? Mungkin data dari BPBD juga diberikan? Iya Mbak, jadi langkah awal untuk logistik kedaruratan langsung kita terjunkan, yang fungsinya karena itu ya satu misalnya untuk bahan pokok makanan, juga kemudian seperti terpal untuk rumahnya yang mungkin bocor dan lain sebagainya. Untuk kedaruratan langsung kita terjunkan di hari itu juga. Dan untuk penanganan lanjutan, penanganan permanen itu kita koordinasikan dengan UPD terkait. Jadi data terus kita lakukan pendataan, kita teruskan kepada UPD terkait untuk penanganan yang permanen. Kalau untuk penanganan kedaruratan menjadi kewenangan kami, dan insya Allah di mana ada bencana saat itu juga barang-barang kedaruratan dibutuhkan masyarakat langsung kita terjunkan. Kita bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat Mbak, untuk penyaluran barang-barang kedaruratan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Erwin Andri Atmoko, Kepala Pelaksana BPBD Pacitan. Kita harapkan kondisi di sana segera berangsur normal. Selamat pagi Pak, selamat bertugas kembali. Dan juga hati-hati ya Pak di sana ya. Terima kasih. Terima kasih.